Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami makna ujub secara istilah, kita bisa paham perkataan Al-Jurjani tadi ketika dia menjelaskan tentang ujub, yaitu seorang merasa dia telah mencapai suatu kedudukan padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Demikianlah orang yang ujub, dia merasa dirinya berhasil tinggi karena kemampuan dia, padahal tidak. Padahal keberhasilan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kemampuan yang dia miliki, kecerdasan yang dia miliki, pengalaman yang dia lakukan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini apa? Nothing. Kita ini siapa? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya mencapai derajat tertentu dan dia sebenarnya tidak berhak mendapatkan, itulah ujub ya. Sama seperti penjelasan dari Al-Ghazali bahwasanya ujub adalah seorang i'dhamun ni'mah, yaitu dia merasa karunia yang dia miliki itu luar biasa. Ma'anisyani idhafatiha ilal mun'im, dia lupa menyandarkannya kepada Allah. Seharusnya ketika dia berhasil dia mengatakan ini semua dari Allah. Ini semua adalah dari Allah ya. Dari sini kita telah paham insyaallah makna ujub secara istilah. Baik, sekarang saya ingin mengajak ikhwan dan akhwat berfikir tentang perbedaan mendasar antara riya dengan ujub. Saya akan disebutkan beberapa poin. Pertama, perhatikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riya kesyirikannya berkaitan dengan mensekutukan Allah dengan orang lain, yaitu kita mengharap pahala dari Allah sekaligus mengharap pujian dari orang lain. Riya. Adapun ujub, kesyirikannya berkaitan dengan diri kita sendiri, yaitu kita menyandingkan diri kita bersama Allah dalam menentukan keberhasilan kita. Seakan-akan kita berhasil bukan hanya sekedar karena Allah, tapi karena kita juga yang pintar, karena kita yang cerdas, karena kita banyak pengalaman. Jadi mensyirikan Allah dengan diri kita sendiri. Berikut yang kedua, kalau riya hanya berkaitan dengan masalah agama, yaitu seorang riya karena sholatnya, seorang riya karena dakwahnya, seorang riya dengan sedekahnya. Jadi riya berkaitan dengan masalah agama. Riya tidak berkaitan dengan masalah dunia. Kalau seorang kemudian persentase suatu proyeknya dalam ikut tender misalnya, nggak ada masalah dia tampakkan. Atau seorang bekerja kemudian dia tunjukkan kepada bosnya, saya telah melakukan demikian, itu bukan riya. Memang dia dituntut untuk menunjukkan keahliannya. Seperti seorang jualan, kemudian ketika dalam iklan dia sebutkan produk kami begini, itu bukan riya, itu tidak jadi masalah. Jadi kalau riya hanya berkaitan dengan masalah-masalah agama, amalan-amalan soleh. Adapun kalau ujub berkaitan dengan masalah dunia dan juga masalah agama. Ya, contoh tadi masalah agama, seorang ujub dengan dakwahnya, dia merasa dia berhasil dakwah karena kecerdasannya, karena orasinya, dia menyandarkan keberhasilan itu pada dirinya, seakan-akan karena dialah keberhasilan, padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ujub dalam dakwah ya. Ujub dalam tulisan, misalnya dia bisa menulis karya-karya yang bagus, kemudian dia menyandarkan kepada kecerdasannya, buku-buku agama yang menarik, dia menyadar kepada agamanya, maka inilah ujub dalam urusan agama. Selain dalam urusan agama, ujub juga bisa dalam masalah dunia ya. Seperti tadi, seperti dicontohkan pada pertemuan sebelumnya, itu orang merasa bangga ketika dia berhasil menjadi orang kaya. Dia mengatakan karena saya cerdas, mulai dari nol, karena saya begini ya. Dia lupa bahwasanya hanya Allah semata yang buat dia berhasil. Ini diantara perbedaan yang mendasar antara ujub dengan riya. Perbedaan yang ketiga sebagai penekanan dan tambahan, kalau riya berkaitan dengan syirik dalam tauhid al-uluhiyah ya. Dalam tauhid uluhiyah itu dalam peribadatan kita beribadah kepada Allah dan juga kita beribadah kepada orang yang ingin kita harapkan pujiannya. Jadi ini berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Adapun ujub berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah dalam masalah isti'anah, yaitu kita tidak meyakini hanya Allah yang menolong kita, tapi kita menyatakan kita juga bersama Allah menentukan keberhasilan kita. Jadilah tiga perbedaan mendasar antara ujub dan riya. Baik, apakah ujub sama dengan sombong? Ujub adalah sarana untuk mengantarkan kepada kesombongan. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "I'lam annal ujba yad'u ilal kibar, li'annahu ahadu asbabihi, fayatawalladu minal ujbi al-kibar." Kata Ibnu Qudamah, ketahuilah bahwasanya ujub itu mengantarkan kepada kibar, kepada kesombongan. Ya, karena ujub adalah salah satu sebab kesombongan. Sehingga ujub melahirkan kesombongan, ya. Jadi tidak semua orang ujub dia sombong. Benar, orang ujub itu dia merasa hebat, dia merasa tinggi, tapi belum tentu dia merendahkan orang lain. Ketika dia mulai merendahkan orang lain, itulah sombong. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang al-kibar, kata Nabi SAW, al-kibar, kesombongan adalah gomtun nas, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Oleh karenanya orang yang sombong bisa dipastikan dia ujub. Orang yang sombong dia pasti ujub, tapi orang ujub belum tentu sombong. Orang ujub belum tentu sombong, ya. Tetapi ujub mengantarkan kepada kesombongan. Oleh karenanya
Abu Wahab Al-Marwazi berkata, Sa'altu Ibn al-Mubarak. Aku bertanya kepada Ibn al-Mubarak. Mal kibar? Apa itu kibar? Kesombongan. Maka Ibn al-Mubarak rahimahullah berkata, Antazdariyan nas. Engkau merendahkan orang lain. Fasa'altuhu anil ujub. Aku bertanya kepadanya tentang ujub. Maka, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairik. Engkau melihat pada dirimu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Ini namanya ujub. Jadi, kita merasa kita hebat, tinggi, itu sudah ujub. Tetapi ketika kita mulai merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, maka itulah ujub yang mengantarkan kepada kesombongan. Dan dua-duanya sangat berbahaya.